Apakah jin itu ada? Ya, ini yang menarik teman-teman. Apakah jin itu ada? Jawabannya adalah jelas adanya. Sebagaimana Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia atau manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kepada Allah maksudnya. Dari kalimat itu berarti kita menyimpulkan jin itu ada karena Allah menciptakan jin. Lalu bagaimana jika jin itu ada? Apakah sama dengan manusia dituntut untuk ibadah? Jelas, sebagaimana tadi ayat, jin juga dituntut untuk ibadah. Lalu bagaimana jika jin itu menolak ataupun membangkang terhadap perintah Allah? Sama seperti manusia. Manusia yang membangkang perintah Allah, yang menentang apa yang telah diperintahkan oleh Allah, apa yang sudah dilarang oleh Allah, ya jin pun sama, akan mendapatkan siksaan di akhirat. Keterangannya ada dalam kitab Tuhfatul Murid halaman 66. Saya baca dulu ya. Wa ammal jinnu faqad ittafaqal ulama ala anna kafirahum mu'adzabun fil akhirah wa ikhtulifa fi mu'minihim ala aqwalin. Faqila innahum kal insi fayusabuna ala ta'at wa yu'aqabuna ala maksiyat. Wa qila la thawaba lahum illa najata minan nar. Tsumma yuqalu lahum kunu turaban kal bahaim. Wa qila yakununa fi robadil jannah yarahumul ingsu min haitsu la yarawnahum aksama kanu alaihi fid dunya. Saya ingin menjelaskan tentang kondisi jin nanti di akhirat teman-teman. Jin kafir itu sama dengan manusia, artinya mu'adzabun finnar, disiksa di dalam neraka. Lalu jin yang mukmin bagaimana? Apa sama dengan manusia? Jin yang mukmin ini ada berbagai macam versi pendapat. Pendapat pertama sama dengan manusia. Maksudnya sama dengan manusia itu fayusabuna ala ta'at. Kalau jin mukmin itu taat, mau ibadah kepada Allah, maka dia diberi pahala, diganjar. Lah sebaliknya jika dia maksiat, dia melakukan dosa, berdurhaka terhadap Allah, maka dia diberikan siksa, azab. Sama seperti manusia. Itu qaul pertama. Kemudian qaul kedua, la sawaba, jin itu tidak mempunyai pahala apapun. Yang taat, yang beriman kepada Allah tidak mempunyai pahala apapun. Hanya mereka diberikan kenikmatan berupa diselamatkan dari neraka. Sudah itu saja. Setelah itu summa yuqalu lahum kunu turaban kal bahaim. Nanti jin itu akan diperintah untuk menjadi debu seperti halnya bahaim ataupun hewan-hewan binatang lah ya. Ketika sudah masuk di alam akhirat, mereka tidak akan melanjutkan kehidupan di akhirat, tapi kunu turaban, menjadi debu. Lalu setelah itu ya sudah hilang begitu. Jadi kaul kedua itu kenikmatan jin yang mukmin atau yang taat kepada Allah hanya diselamatkan saja dari neraka, tetapi tidak kemudian masuk ke dalam surga. Itu kaul kedua. Kemudian yang ketiga, fi robadil jannah yarahumul ingsu min haitsu la yarawnahum aksama kanu alaihi fid dunya. Jadi mereka berada di sekitaran surga, di mana ahlul jannah, manusia yang masuk dalam surga, melihat keberadaan jin, tapi mereka tidak bisa melihat kita, tidak bisa merasakan keberadaan, hanya bisa merasakan penduduk surga, keberadaan penduduk surga, tetapi tidak bisa melihat manusia yang menempati surga. Sebaliknya ketika hidup di dunia, jin itu bisa melihat kita, bisa merasakan keberadaan kita, tapi kita hanya bisa merasakan keberadaan mereka, tidak bisa melihatnya. Nah nanti di surga, kaul ketiga ini sebaliknya, jin justru yang tidak bisa melihat manusia, sedang manusia yang bisa melihat jin. Begitu kira-kira teman-teman. Jadi lebih cocok yang mana? Kalau pendapat saya pribadi cenderung lebih memilih pendapat yang pertama, ya, yaitu jin itu sama dengan manusia, yaitu ketika dia taat maka yusabuna, diberikan pahala, ketika dia maksiat wa yuaqabuna, dia akan diberikan siksa. Begitu kira-kira, sama dengan manusia. Sebab perintahnya Allah itu secara umum, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya ketika ada perintah seperti itu ya berarti kategorinya sama dong, manusia dengan jin, karena sama-sama diperintah untuk ibadah, sehingga konsekuensinya itu juga mestinya sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.